Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Palis Bintala dengan NIM S1S1240030. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara urutan data menggunakan stack QU, QW, QU, oke, seperti itu, dan DQS. Materinya sampai di slide ke-8. Oke, reversing data using a stack. Oke, karena stack merupakan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Struktur data ini secara alami sangat cocok untuk membalikkan urutan data, seperti membalikkan baris ke teks pada file atau elemen dalam list. Pada kode di sebelah kanan, fungsi reverse file bekerja dengan dua langkah, yaitu semua baris dari file asli dibaca dan dimasukkan dalam stack menggunakan push. Iya, menggunakan S push. Lah, sehingga baris terakhir berada di posisi yang paling atas. File dibuka kembali untuk ditulis ulang. Lalu isi stack dikeluarkan satu persatu menggunakan spop. Nah, bisa dilihat pada output di bawah. Di sini ada urutan I'm going home. Saran dulu. Nah, sini I'm going home dan today is a holiday. Otomatis terbalik setelah fungsi dijalankan. Oke, next. Penyesuaian tanda kurung atau matching parenthesis, oke, menggunakan stack, yaitu pertama ada logika pencetakan. Dilakukan dengan memindahkan karakter dari kiri ke kanan. Setiap kali menemukan simbol pembuka, dia memasukkannya ke dalam stack menggunakan fungsi post. Setiap kali menemukan simbol penutup, kita mengeluarkan simbol teratas dari stack menggunakan pop. Lalu memeriksa apakah keduanya membentuk pasangan yang cocok. Lalu jika di akhir ekspresi kondisi stack kosong, artinya semua tanda kurung cocok dengan benar. Kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah $0, $O dalam kurung N per S $O dalam kurung N dolar, karena what maksudnya kayaknya ini dolar itu apa, variabel or what, I don't know. Oh, cara penyebutan yang benarnya itu dalam kurung N, ekspresi sepanjang N karakter, dan melakukan maksimal N kali pemanggilan push dan pop. Nah, pada contoh di bawah, ekspresi pertama menghasilkan nilai false karena ada ketidakcocokan simbol pembuka dan penutup, sedangkan ekspresi kedua itu menghasilkan true karena semua tanda itu karena semua tanda kurung berpisah secara tepat. Sini ada codingannya, saya jelaskan dikit-dikit. Di sini ada kelas array, ada init, post, pop, ya, lalu ada ini is method. Oke. Nah, di sini setelah di run, dia jadi true dan jadi false. I don't know. Oke. Next, slide selanjutnya, sini making text in a markup language. Artinya di sini di slide bagian ini itu menjelaskan bagaimana penggunaan stack untuk memeriksa kesesuaian tag dalam
dokumen HTML. Cara kerjanya diimplementasikan pada fungsi isMethod HTML di sebelah kanan. Program akan mencari karakter kurung siku, ya, seperti ini. Wait, mana ya? Banyak karakter kurung siku lah. Untuk mengekstrak setiap nama tag HTML. Jika ditemukan sebuah opening tag dan tag pembuka, nama tag tersebut akan dimasukkan dalam stack menggunakan expose. Jika ditemukan sebuah closing tag atau tag penuh, program akan memeriksa isi stack. Jika stack tidak kosong, tag teratas akan dikeluarkan menggunakan export untuk dimasukkan dengan tag penutup tersebut. Lalu jika di akhir pemindaian kondisi stack kembali kosong, wait, terangnya. Nah, kembali kosong, seluruh dokumen HTML terstruktur dengan benar dan berpasangan secara valid. Contoh eksekusi dokumen di bawah ini menggunakan nilai true. Nah, maksudnya itu yang ini, dia maksud ada true daripada yang karena semua tag pembuka dan penutupnya sudah selesai. Oke, gitu. Next, di sini kita belajar ke struktur data baru, yaitu queues atau antrean, yang bisa dibilang merupakan saudara dekat dari stack. Berbeda dengan stack, antrian merupakan prinsip if FIFO, yaitu first in first out. Artinya elemen yang pertama kali dimasukkan adalah elemen yang akan pertama kali dikeluarkan. Kita bebas menentukan kapan kita bebas memasukkan data kapan saja, tetapi hanya elemen yang berada paling lama di dalam antrean yang bisa dihapus atau diproses selanjutnya. Oke, contoh nyata kita bisa lihat pada ilustrasi di sebelah kanan. Di sini, yang ini. Ilustrasi di sebelah kanan itu ada gambar A dan juga gambar B. Nah, gambar A itu menunjukkan antrian orang yang sedang membeli tiket wahana permainan. Orang yang datang pertama akan dilayani dan keluar dalam antrean lebih dulu. Nah, sedangkan gambar B adalah menunjukkan antrean panggilan telepon atau call queue atau antrian yang masuk ke dalam pusat layanan panggilan atau call center. Oke, lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada QW Abstract Data Type atau AD antrian. Nah, secara formal ADT antrian. Secara formal ADT antrian adalah sekumpulan objek dalam suatu urutan di mana akses dan penghapusan elemen hanya dibatasi pada elemen pertama di bagian depan, sedangkan penambahan elemen dibatasi di bagian belakang. Dengan kata lain, aturan FIFO sangat mengikat pada urutan ini. Struktur data QW mendukung dua metode utama. Pertama, antrian Q, antrian E, yaitu berfungsi untuk menambahkan elemen baru ke E sebagai bagian belakang antrian. Oke, untuk kedepannya saya akan menyebut NQW atau QW itu sebagai antrian agar lebih mudah disebut lah. Nah, lalu ada Q antrian dalam kurung kosong, itu berfungsi untuk, maksudnya ini kosong dan kosong ya, bukan dalam kurung nol yang ini. Oke, itu berfungsi untuk menghapus dan mengambil elemen pertama yang ada
di bagian paling depan antrian. Jika antrian kosong, operasi ini akan memicu error. Oke. Selain itu terdapat metode akses tambahan, yaitu queue first untuk melihat elemen di bagian depan antrian tanpa menghapusnya, yaitu lalu kedua queue is empty, yaitu mengembalikan nilai true jika antrian tidak memiliki elemen sama sekali. Lalu ada len dalam kurung queue, itu mengembalikan jumlah total elemen di dalam antrian yang diimplementasikan dengan metode special len di Python. Oke, kita melihat konversi dasar. Oh, sorry. Nah, 12. Kita melihat konversi dasar dari sebuah antrian. Nah, antrian baru itu diasumsikan kosong. Kapasitasnya tidak dibatasi sejak awal, dan elemen di dalamnya itu bisa bertipe apa saja. Tabel di sebelah kanan itu menunjukkan simulasi operasi uh, simulasi menunjukkan simulasi operasi pada antrean Q. Nah, di sini dalam 5, oke. Lalu ada dia tambahkan 3, lalu len Q. Nah, ada 2, oke. Ini ada jumlah, maksudnya len. Lalu the Q isinya, oh ya, ya, Q5 seperti sisa 3. Apakah dia kosong? Tidak, dia tidak kosong, masih ada 3. Lalu dia keluarkan lagi 3 jadi kosong. Apakah dia kosong? Ya, dia kosong. Lalu keluarkan lagi buat error. Oke. Setelah itu dia NQ lagi 7. Oh, jelas tidak bisa karena error. Sudah kosong, masa dia kasih kurangi lagi gitu, nggak bisa kan. Nah, jadi habis itu dia NQ lagi, dia tambahkan 7 jadi 7 9. Oke. Lalu first berarti 7, lalu NQ lagi 4 7 9 4, lalu len Q itu 3, berarti ada 3 di dalamnya, lalu DQ 7, sisa 9 dan 4. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Implementasi daftar antrian berbasis array pada list di Python menggunakan pendekatan pertama. Caranya adalah dengan memanfaatkan metode di bawah list. Pertama itu untuk operasi antrian atau menambahkan elemen ke belakang, kita menggunakan fungsi append Oke. Untuk operasi deque atau mengambil elemen paling depan, kita menggunakan fungsi pop dalam kurung 0. Namun pendekatan pertama ini dinilai tidak efisien karena membutuhkan waktu kompleksitas sebesar theta dalam kurung n. Alasan utamanya adalah ketika kita menghapus elemen pertama menggunakan pop dalam kurung 0, Python terpaksa harus menggeser semua sisi elemen yang ada di dalam list satu langkah ke kiri untuk mengisi slot yang kosong. Oke. Nah, di sini pendekatan kedua untuk mengoptimalkan operasi deque. Sorry, saya nggak bagus untuk sebut itu. Tanpa menggunakan pop dalam kurung bukan. Pop dalam kurung 0 atau 0. Caranya adalah dengan menggantikan elemen yang sudah dikeluarkan dari array dengan referensi nilai non. Lalu membuat variabel-variabel eksplisit bernama f untuk menyimpan indeks dari elemen yang saat ini berada di paling depan antrian. Melalui cara ini, kompleksitas waktu berhasil dipangkas menjadi O dalam kurung 1. Runtime. Karena tidak ada lagi proses pergeseran antrian. Namun, kelemahannya itu terletak kepada kebutuhan memori yang membengkak menjadi 0 dalam kurung M. O dalam kurung M.
untuk n setiap n elemen, di mana M adalah jumlah total operasi queue, operasi antrian. Akibatnya antrian dengan jumlah elemen yang sedikit bisa saja memakan ruang penyimpanan array yang sangat besar. Nah, di sini ada dampak buruk dari desain pendekatan kedua jika digunakan eh, dalam jangka waktu lama pada aplikasi yang ukuran antriannya sebenarnya kecil. Ilustrasi di sebelah kanan itu menunjukkan bahwa setiap kali operasi antrian dijalankan, DQ dijalankan, elemen terdepan diubah menjadi non dan indeks F terus bergeser ke kanan. Sebagai contoh, daftar tunggu atau while list di sebuah restoran mungkin tidak menampung lebih dari 30 baris entry dalam satu waktu. Namun, sepanjang hari atau seminggu berjalan, total keseluruhan atau entry yang masuk eh, akan bernilai jauh lebih besar. Akibatnya, array akan terus memanjang dan menyisakan banyak slot not kosong yang membuang buang memori secara sia-sia. Oke, wait. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk solusi memori sebelumnya, yaitu dengan menggunakan konsep array sirkular. Nah, ini kita menggunakan array circulari. Oke. Di sini kita mengizinkan posisi depan antrean atau indeks F untuk terus bergeser ke arah kanan ketika konten antrian mencapai ujung akhir array. Data baru akan berputar kembali mengisi slot kosong di bagian awal array. Kita mengasumsikan array dasar ini memiliki panjang tiap n yang ukurannya lebih besar dari jumlah elemen aktual di dalam antrian. Nah, elemen baru akan ditambahkan ke akhir antrian saat ini bergeser maju ke depan menuju indeks n sampai 1. Lalu berputar eh, lanjut kembali ke indeks 0 kemudian 1 dan seterusnya. Nah, formula pergeseran indeks ke depannya adalah F sama dengan F dalam kurung F plus 1. Sorry. F sama dengan dalam kurung F plus 1 di eh, persenkan dengan N. Melalui pendekatan sirkular ini, kebutuhan memori berhasil ditekan secara efisien menjadi hanya 0 O dalam kurung 1. Oke. Nah, untuk slide ke-18 ini, implementasi struktur data queue berbasis kode Python menggunakan kelas array antrian secara internal. Kelas ini itu memelihara 3 variabel instan dasar, yaitu data, yaitu referensi ke instan list Python dengan kapasitas tetap. Lalu ada size, yaitu nilai integer yang mempresentasikan jumlah elemen aktual yang tersimpan di dalam antrian saat ini. Yang ketiga itu font, yaitu nilai integer yang menyimpan indeks indeks posisi elemen pertama di antrian di dalam list data. Nah, kalau di sebelah kanan itu menunjukkan beberapa fungsi aksesoris standar seperti len untuk mendapatkan panjang antrian, is empty untuk mencetak status kosong, dan first untuk melihat elemen terdepan. Selain itu, terdapat fungsi mutator utama yang antrian yaitu antrian untuk yaitu NQE untuk menambahkan elemen ke belakang serta DQ untuk menghapus elemen dari depan antrian. Nah, ini ada wait nah kodenya run. Nah, di sini itu dijelaskan
Hmm, ada beberapa perintah di sini. Apakah dia kosong? Lalu panjangnya, eh, panjang 6. Lalu elemen pertama, oke. Nah, oke. Di slide eh, Oke, di slide 19 ini detail implementasi fungsi deque, eque, dan resize pada Python. Nah, satu itu pada fungsi deque, data index self form diambil, lalu slot tersebut dikosongkan menjadi none untuk membantu proses gearback collection. Index form digeser maju secara sirkular menggunakan rumus modulo. Pada fungsi enqueue, program mendeteksi jika ukuran elemen sudah penuh menyamai kapasitas array, maka fungsi resize akan dipanggil untuk mengandalkan ukuran list penyimpanan menjadi 2 kali lipat. Posisi indeks baru dihitung dengan rumus circular file. Fungsi resize bertugas memindahkan elemen dari list lama ke list baru yang lebih besar, sembari mengatur ulang posisi indeks depan front kembali sejajar ke posisi awal atau indeks 0. Nah, contoh eksekusi di sebelah kanan itu membuktikan hal ini. Setelah beberapa kali proses penambahan data, antrian memiliki panjang 8. Ketika fungsi deque dipanggil 2 kali, elemen terdepan yaitu 5 dan 7 dihapus, dan slot memorinya berubah menjadi non. Oke, baik. Nah, ini. Q5 7 berarti dia masukkan ke sini 5 7 9 2 6 4 1 0. Lalu print Q. Nah, Q dia menampilkan Q yang ini. Lalu Q length 8. Berapa panjangnya itu ada 8. First, remove first item. First itemnya 5. Remove first item 7. Berarti sisa 9 2 6 4 1 0. Oke. Lalu berapa panjangnya itu ada 6. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke slide 20. Nah, rumus penghapusan, eh, penambahan, penghapusan, dan proses perubahan ukuran atau resize elemen pada antrean sirkular. Ini ada rumus-rumusnya. Nah, indeks untuk memasukkan elemen berikut dihitung menggunakan rumus sirkular, yaitu IPL sama dengan self form plus self resize. Nah, saat proses deque, data pada indeks form diambil, lalu posisi indeks depannya digeser maju ke posisi berikutnya dengan rumus sirkular self form sama dengan self form plus 1 persen len dalam kurung self dalam data. Nah, ketika jumlah elemen di dalam antrean sudah penuh, menyamai ukuran kapasitas list dasar, kapasitas memori list tersebut otomatis digandakan menjadi 2 kali lipat.
Semua referensi data dari list lama akan disalin ke dalam list baru yang lebih besar. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah kanan, selama proses transfer data berlangsung, kita sengaja mengatur ulang posisi depan antrian agar kembali sejajar dimulai dari indeks 0 di area yang baru. Nah, strategi strategi optimasi memori melalui penyusutan ukuran array dasar atau shrinking. Oke. Pendekatan yang tangguh adalah dengan memotong kapasitas array menjadi setengah dari ukuran saat ini. Setiap kali jumlah elemen yang tersimpan di dalamnya jatuh ke di bawah seperempat total kapasitas array, logika ini disisipkan langsung pada fungsi DQ di sebelah kiri jika sel precise kurang dari seperempat panjang data. Fungsi resize akan dipanggil dengan parameter setengah dari kapasitas saat ini. Pada pengujian di sebelah kanan, setelah banyak elemen di DQ hingga sisa elemen menjadi dua, ukuran penyimpanan array otomatis disusutkan. Hasilnya pada output paling bawah terlihat sisa kapasitas array berkurang secara signifikan. Melalui strategi ini, efisiensi penggunaan ruang memori atau space use atau ruang yang digunakan tetap terjaga pada kisaran theta dalam kurung n. Oke, jadi ini maksudnya. Mari kita hapus dulu. Nah, ini saya sudah buatkan kode lengkapnya. DQ ini ada itself remove. Oke. Nah, analisis performa dari implementasi struktur data antrian berbasis array itu yang sudah kita buat bisa kita lihat pada tabel running time. Nah, di sini itu yang tersedia ada operasi aksesoris seperti Q-First, isempty, dan len. Membutuhkan waktu konstan yaitu uh, O dalam kurung 1. Sementara itu untuk fungsi mutator utama yaitu NQ, NQE, NQU, what the, dan QDQ. Oke, waktu eksekusinya adalah sekitar O dalam kurung 1. Sama aja. O dalam kurung 1 amortize. Nah, tanda bintang amortize. Oh, beda-beda. Amortize ya. Tanda bintang amortize ini artinya sebagian besar operasi penambahan dan penghapusan data akan berjalan sangat cepat dalam waktu konstan. Waktu eksekusi baru akan meningkat menjadi lebih lambat hanya pada momen-momen tertentu saja, yaitu saat antrian memicu fungsi perubahan atau perubahan ukuran atau resize, baik itu untuk menggandakan kapasitas array saat penuh atau menyusutkannya saat kosong. Lanjut. Nah, struktur data double ended queue antrian. Saya susah bilangnya ya. Queues.
atau bisa disingkat sebagai DQ, dibaca DEC. Oke. DQ adalah struktur data mirip antrian tapi jauh lebih fleksibel karena mendukung operasi penambahan, insertion, dan penghapusan, deletion, di kedua ujungnya sekaligus. Lalu bagian paling depan maupun paling belakang, yaitu bagian paling depan dan bagian paling belakang. Karakteristik ini membuat ADT DQ bersifat lebih umum dibandingkan dengan ADT stack maupun DQ standar. Contoh penerapan nyatanya itu kita dapat analogikan pada sistem daftar tunggu atau whitelist di sebuah restoran. Kadangkala pelanggan itu yang berada di urutan pertama sudah dipanggil dan keluar dari antrian, namun ternyata meja di dalam belum siap. Pada kasus ini, pihak restoran biasanya akan memasukkan kembali orang tersebut ke posisi pertama atau paling depan antrian. Nah, di sisi lain, bisa saja terjadi kondisi di mana pelanggan yang berada di urutan paling belakang merasa tidak sabar karena menunggu terlalu lama, lalu memutuskan untuk membatalkan pesanan dan keluar dari antrian. Oke. Metode standar yang diidentifikasi di dalam abstract data type atau ADT dari sebuah DQD sebagai struktur data dua ujung. DQ mendukung operasi mutator berikut. Pertama itu D at first, yaitu menambahkan elemen E ke posisi yang paling depan. Lalu D at last, ya untuk menambahkan elemen E ke posisi paling belakang. Yang ketiga di delete first untuk menghapus sekaligus mengembalikan elemen pertama dari depan. Jika DQ kosong, operasi ini akan memunculkan error atau memicu error. Oke. Lalu D delete last untuk menghapus sekaligus mengembalikan elemen terakhir dari belakang sama seperti sebelumnya. Kondisi kosong akan memicu error. Selain fungsi manipulasi data atau ADT, DQ juga dilengkapi dengan metode aksesori pendukung, yaitu the first dan the last, digunakan untuk mengintip elemen terdepan atau terakhir tanpa menghapusnya. Keduanya juga akan menghasilkan error jika antrian kosong. Yang kedua itu D is empty, berfungsi memeriksa status antrean dan mengembalikan nilai true jika tidak ada elemen di dalamnya. Nah, length digunakan untuk mengetahui jumlah total elemen yang tersimpan, yang mana di Python kita mengimplementasikannya melalui metode special length. Oke. Nah, logika dasar dalam mengimplementasikan struktur data DQ menggunakan konsep array sirkular. Secara internal, kita tetap mempertahankan 3 variabel instan yang sama seperti pada DQ standar, yaitu data size dan front ya. Namun karena operasi kini bisa dilakukan di kedua ujung, kita perlu memperhatikan perhitungan indeksnya. Posisi belakang antrian atau indeks back dihitung menggunakan rumus back sama dengan self front per self size kurang 1% length self data. Sementara itu untuk metode at first kita diharuskan melakukan pengurangan indeks secara sirkular atau circulary decrementation index menggunakan rumus self front sama dengan self front kurang 1 dalam kurung self front kurang 1 bagi dalam kurung self length self data. Tabel di sebelah kanan mensimulasikan serangkaian operasi pada DQ
D yang awalnya kosong, itu di sana kita bisa melihat bagaimana elemen berpindah eh, tergantung pada fungsi yang dipanggil. Sebagai contoh memanggil at last dan diikuti at first 3 akan menghasilkan urutan data 3 5 di mana angka 3 disisipkan di depan angka 5. Oke, oke. Ya, ini. Implementasi DQ yang sudah disediakan secara resmi oleh Python melalui modul bawaan yaitu collection DQ. Jadi kita tinggal import saja collectionnya gitu. Tidak usah buat fungsi atau kelasnya gitu. Nah, tabel di bawah kiri itu mengutakan kesamaan antara DT, DQ konseptual kita dengan metode bawaan Python. Untuk menambahkan elemen di depan, kita memakai d append left, sedangkan di belakang menggunakan d append dalam kurung kosong. Oke. Untuk menghapus elemen dari depan, kita memakai d pop left, sedangkan dari belakang menggunakan d pop aja. Jadi nggak ada leftnya. Ini kan left. Lalu akses elemen terdepan dan terakhir bisa dilakukan lewat indeks d o dalam kurung 0 dan d dalam kurung minus 1. Selain itu, kelas bawaan ini menyediakan fitur tambahan melimpah seperti d rotate k untuk menggeser posisi k secara sirkular ke kanan sebanyak langkah k gitu, k langkah. D clear dan d count. Potongan kode di sebelah kanan itu memberikan contoh nyata dari eksekusinya, termaksud bagaimana penggunaan fungsi DROT5 mengubah ukuran isi antrean dari isi performa. Plastiko ini secara formal dijamin memiliki kompleksitas waktu konstan atau OS dalam kurung 1 untuk semua operasi manipulasi di kedua ujungnya. Namun perlu dicatat bahwa jika kita menggunakan notasi indeks untuk mengakses elemen yang berada di area tengah antrian, kompleksitas waktu di sini kompleksitas waktunya di kondisi terburuk akan membengkak menjadi O dalam kurung N. Oke, sebagai slide terakhir dan sebagai penutup dari rangkaian materi kita ini, kali ini slide ini itu merangkum seluruh poin yang penting yang telah kita pelajari bersama. Secara garis besar itu kita telah mendalami 3 jenis ADT atau Abstract Data Type linear yang sangat fundamental dalam struktur data, yaitu stack, queue, dan dequeues, yaitu stack, antrian, dan entahlah satu ini. Kita juga telah mempraktikkan bagaimana cara mengimplementasikan ketiga ADT tersebut secara efisien menggunakan Python list. Nah, mulai dari pendekatan berbasis array. Oke. Wait. Nah, berbasis array hingga teknik optimalisasi menggunakan array sirkular. Nah, terakhir kita telah menganalisis performa dari masing-masing implementasi tersebut. Kita mempelajari bagaimana operasi tertentu seperti penggeseran indeks dapat memengaruhi kompleksitas waktu dari yang tidak efisien sebesar 0 dalam kurung n sehingga berhasil kita pangkas menjadi waktu konstan, yaitu O dalam kurung 1 atau O dalam kurung 1 amortized, serta bagaimana cara menjaga efisiensi penggunaan memori ruang penyimpanan agar tetap berada di kisaran theta dalam kurung n. Oke, mungkin saya akan coba jalankan dulu contoh dari yang collection ini, dan mungkin saya akan coba ketik ulang juga. Nah, di sini dia print D, ya, D-nya kosong, yaitu dia append leaf berarti ada 5 dan 6 dimasukkan, append 10, 6, 5, 10, yaitu append 2, 6, 5, 10, 2, yaitu append leaf
Lalu append lift 3, dia mendapatkan dari di sini 3 dan 7. Lalu di sini 1 2 3 4 5 6. Nah, berapa panjangnya? Ini dia tampilkan dulu ya, isinya D. Lalu dia tampilkan berapa panjangnya. Ini ada 6. Artinya isinya ada 6 gitu. Lalu rotate, dia balikkan. Wait. Nah, step rotate 5. Oke. Bukan anu sih, dia pindahkan jadi nanti 6-nya di sini, 3 ke sini, W3 ke sini, 7 ke sini gitu. Lalu ada print lagi. Nah, lalu pop left, hapus dari sisi kiri, sisi kanan, lalu dia tampilkan lagi D-nya, lalu tampilkan lagi panjangnya. Oke, saya pikir ini yang paling mudah dari yang lain, jadi saya coba coding aja.